Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dalam ruang kolaborasi modul 3.1 A5 tentang studi kasus dilema etika, pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipresentasikan oleh kelompok A3 CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dengan fasilitator Bapak Agus Setiawan SPD MPD. Sebelumnya perkenalkanlah kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Ibu Nur Hayati dari TK Islam Terpadu Al-Amin, kemudian Pak Kemijo dari SD Negeri Pelempukan Kembaran, dan yang ketiga Siti Amrwati dari SD Negeri Blengor Kulon. Studi kasus yang kami ambil yaitu pada akhir tahun ajaran di SD Negeri Sukamaju diadakan rapat kenaikan kelas. Kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan guru kelas, guru mapel, untuk membahas rapat hasil belajar murid selama 1 tahun ajaran. Kriteria yang harus dilaporkan masing-masing guru kelas yaitu terkait data, sikap, dan informasi pembelajaran dari guru. Kriteria kenaikan kelas yaitu jumlah nilai di bawah KKM maksimal 3 mata pelajaran, persentase kehadiran 80% dari total hari efektif, nilai sikap sekurang-kurangnya baik, dan menyelesaikan seluruh program kegiatan belajar yang sudah ditetapkan termasuk telah mengikuti asesmen formatif maupun sumatif. Selanjutnya, kepala sekolah meminta dan memerintahkan kepada guru untuk memberikan nilai kepada seluruh siswa dengan minimal KKM. Karena bila ada siswa yang tidak naik kelas, khawatir siswa tersebut malu tinggal kelas dan akhirnya putus sekolah. Hal tersebut akan bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah dan pasti sekolah akan mendapat teguran. Padahal kenyataannya ada murid yang nilainya di bawah KKM dan sering tidak masuk sekolah. Namun, jika tetap dinaikkan dan mendapat nilai yang memenuhi KKM, seolah-olah tidak ada ketegasan dari pihak sekolah dan menganggap penilaian yang dilakukan guru sia-sia saja karena pada akhirnya terjadi sistem katrol nilai sehingga reputasi sekolah dipertaruhkan. Analisis kasus, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum, mengapa, masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak, apakah pilihan-pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat. Analisis kasus yang kami lakukan meliputi 3 hal. Yang pertama berdasarkan paradigma dilema etika, yang kedua prinsip dilema etika, dan yang ketiga adalah melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Analisis yang pertama terkait pada paradigma dilema etika tentang rasa keadilan lawan rasa kasihan. Hal ini kami pilih karena pada peristiwa tersebut dilema etika tersebut terjadi saat kepala sekolah meminta guru untuk katrol nilai, juga mengubah data kehadiran murid karena rasa kasihan dan khawatir siswa tersebut akan malu juga putus sekolah jika tetap tinggal kelas. Pada prinsip dilema etika yang selanjutnya yaitu berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip tersebut dipilih karena tujuan dari kepala sekolah tersebut untuk memberikan kesempatan agar tetap dapat melanjutkan sekolah. Pada tahap 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, pada tahap yang pertama tentang mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, hal tersebut kami peroleh bahwa nilai-nilai yang bertentangan adalah nilai kejujuran dengan nilai kemanusiaan. Guru tidak jujur memberikan nilai karena mengutamakan rasa kemanusiaan murid. Pada tahap kedua dari 9 langkah terkait dengan menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang terlibat dalam situasi tersebut yaitu 1. Kepala sekolah, yang kedua adalah guru, yang ketiga murid, dan yang keempat masyarakat. Tahap yang ketiga terkait kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Terkait hal tersebut yaitu ada murid yang nilainya di bawah KKM dan ketidakhadiran melebihi batas maksimal sehingga tidak memenuhi syarat kenaikan kelas. Kemudian kepala sekolah meminta dan memerintahkan kepada guru agar memberikan nilai dengan minimal KKM dan mengubah ketidakhadiran agar memenuhi syarat kenaikan kelas. Fakta-fakta lain yang relevan dalam situasi tersebut yaitu guru merasa kurang nyaman atas keputusan tersebut karena merasa kurang adil dengan siswa yang rajin. Kemudian kepala sekolah juga khawatir apabila ada siswa yang tidak naik kelas akan putus sekolah. Tetapi juga khawatir jika tetap dinaikkan maka reputasi sekolah menjadi kurang baik di mata masyarakat. Langkah
keempat terkait pengujian benar salah, yang pertama yaitu uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi tersebut sehingga termasuk dalam dilema etika. B. Uji regulasi atau standar profesional. Ada pelanggaran kode etik profesi dalam kasus ini. Hal tersebut dapat terlihat dari guru yang memberikan nilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan disesuaikan dengan persentase akhir nilai kenaikan kelas. Langkah keempat yaitu yang C. Uji intuisi. Berdasarkan perasaan dan intuisi kami, tidak ada yang salah, semuanya benar. Kepala sekolah benar dalam menginstruksikan guru untuk atur nilai dan merubah persentase kehadiran murid agar murid dapat naik kelas. Selain itu, kepala sekolah juga benar jika semua murid dinaikkan meskipun tidak sesuai dengan syarat kenaikan kelas, karena akan berdampak pula pada reputasi sekolah di masyarakat. D. Uji publikasi. Jika keputusan saya dipublikasikan di media cetak atau elektronik atau menjadi viral di media sosial, saya akan merasa tidak nyaman karena merusak nama pribadi dan juga sekolah. Selanjutnya terkait uji panutan atau idola. Keputusan yang akan diambil oleh panutan kami adalah memberikan nilai minimal KKM karena mementingkan nilai kemanusiaan murid agar tidak putus sekolah. Pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam pengujian benar lawan benar, paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice with mercy. 6. Melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, prinsip yang digunakan adalah berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Hal tersebut dilakukan karena memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya sehingga dapat tercapai wajib belajar 13 tahun sesuai dengan pasal 7 ayat 3 RPU. 7. Investigasi opsi trilema. Murid yang nilai rapotnya dinaikkan menjadi nilai KKM jika diberikan nilai begitu saja oleh guru. Siswa tersebut diberikan instruksi khusus berupa pemberian tugas tambahan yang harus murid kerjakan, termasuk pelaksanaan remedial. 8. Buat keputusan. Keputusan yang diambil adalah memberikan nilai sesuai KKM dan ketidakhadiran tidak melebihi batas maksimal. Hal tersebut dilakukan dengan catatan murid tersebut lebih memenuhi tugas tambahan untuk meminimalisir ketidakhadiran dan dirasakan murid lain. Kemudian melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. 9. Melihat lagi keputusan dan refleksikan. Dan keputusan yang telah diambil, kami akan mengamati, membuat refleksi, dan meninjau ulang jika di kemudian hari ada hal yang perlu direvisi. Selain itu, keputusan ini juga dapat dijadikan acuan untuk kasus serupa pada masa yang akan datang. Kemudian, keputusan yang diambil sudah sesuai nilai-nilai kebajikan universal, sehingga kami akan lebih tenang dalam menjalankan pelayanan pendidikan sesuai dengan harapan masyarakat. Hal menarik dan tak terduga. Hal yang menarik adalah nilai kemanusiaan lebih diutamakan dalam kasus karena menyangkut masa depan anak. Hal yang tak terduga adalah akan terjadi kasus yang sama seperti tahun apabila tidak ditangani dengan baik. Kesimpulan, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan. Apakah telah tepat ataukah belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus yang dipilih sudah tepat, karena sudah sesuai 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian tidak ada pertanyaan lanjutan dan keputusan tersebut sudah tepat.
Demikian pemaparan dari kelompok kami terkait tentang studi kasus dilema etika pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi Bapak Ibu guru semua. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.